Perkenalkan, nama saya Mas Faiz. Jadi mungkin teman-teman ya ada yang sudah tahu, dan juga kalau yang belum tahu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Jadi saya berasal dari Pati, Jawa Tengah, kelahiran 1987. Nah, sekarang berarti sudah umur 36 tahun. Nah, seperti itu. Jadi saya datang ke Palu tahun 2006 bulan Januari. Nah, seperti itu. Itu profil singkat saya. Jadi dulu memang saya sebelum ke Palu saya pernah kerja di restoran. Jadi dulu saya di Malang, saya kerja di restoran bakmi, tepatnya bakmi Tebet. Waktu itu saya sempat jadi cook helper, yang itu yang bantu-bantu koki gitu kan, yang untuk koki. Nah, akhirnya punya pengalaman itu tahun 2006 saya datang ke Palu ya mencari pekerjaan. Nah, alhamdulillah saya diterima jadi anggota Polri waktu itu tahun 2006 gelombang 2. Nah, singkat cerita, tahulah kalau polisi baru harus tugas ke sana kemari, ke Poso, ke Morowali, ke Toli-Toli. Akhirnya tahun 2010 sudah berlabuhlah di Palu, dan mulai dari situ mulai muncullah ide bahwa saya tiap hari saya makan Mas Joko gitu kan. Masa saya mau makan terus Mas Joko? Dan saya punya kemampuan untuk membuat itu gitu kan. Nah, sedangkan Mas Joko itu adalah sangat sederhana sekali. Ayam dibumbui, diungkep, terus setelah itu dikasih sambal. Nah, kayak gitu. Sangat ringan sekali lah dibandingkan dengan waktu dulu saya kerja makanan Chinese food, bakmi, makanan-makanan Cina dan sebagainya. Nah, itu lebih susah. Nah, saya rasa itu sih alasan saya kenapa saya memilih buka kuliner ya Mas Joko waktu itu. Nah, kita juga pakai layarnya Mas Joko, pakai gambar gambar kain yang isinya ada kepiting, tapi nggak ada kepitingnya waktu itu. Nah, itulah cerita singkat kenapa saya buka kuliner Mas Joko dan saya beri nama Mas Faiz, seperti itu. Jadi warung pertamanya dulu sebenarnya sih kita buka di asrama perintis, tapi kurang lebih 3 bulanan karena di situ kan banyak polisi yang keluar masuk, sudah dikirim lagi ke Poso, kemana. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka di luar. Nah, buka di luar ini di Towa waktu itu. Di Towa ya memang harus ya saya kerjakan sendiri gitu kan. Waktu itu saya ke pasar sendiri, saya masak sendiri, belanja sendiri, ya gitulah pokoknya. Waktu itu belum punya istri. Nah, itu belum punya istri. Kurang lebih saya 3 tahunan saya baru punya istri. Nah, seperti itu. Iya, jadi memang waktu itu ya karena kebutuhan, salah satunya adalah saya punya keterampilan memasak, ya kan. Salah satunya kalau ini nggak saya manfaatkan, ya kan, ini keterampilan itu akan terkubur gitu kan. Nah, sedangkan itu sangat mudah, dan ternyata setelah saya buka usaha, ini asik gitu kan. Karena memang dasarnya saya itu nggak bisa gimana ya, saya harus punya partner gitu kan. Dan waktu itu saya punya karyawan 2 waktu itu. Nah, akhirnya saya merasa enjoy di situ, dan saya merasa oh ada orang lain yang terbantu ketika saya buka usaha gitu kan. Bayangkan karyawan saya WA saya, waktu itu belum ada WA ya, SMS mungkin lah. Mas, terima kasih Mas, saya bisa bayar seragam anak sekolah saya gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu yang apa ya, yang ini menjadi kebahagiaan tersendiri gitu kan. Kalau dulunya hanya sekedar misalnya oh saya buka usaha, kalau malam saya nggak perlu kemana-mana, saya makan sendiri. Ternyata bukan seperti itu, dan lebih jauh manfaatnya gitu kan. Akhirnya lama kelamaan ada mahasiswa yang kita terima,
ada anak yatim yang kerja sama kita, ada orang-orang janda yang kita terima kerja, dan itu menjadi ya insya Allah ladang pahala bagi saya dan keluarga gitu kan. Jadi sudah bukan sekedar saya hanya cari semata-mata cari uang. Kalau gaji dari Polri cukup banyak lagi, cukup banyak gitu kan. Bayangkan kita terima gaji itu 5 juta lebih, belum terima remunerasi gitu kan. Nah, tetapi kan kita punya keahlian, kita bisa memanage orang untuk mereka kerja di tempat kita gitu kan. Sebelum gempa kita punya karyawan kurang lebih 80-an orang. Bayangkan 80 orang itu menaruhkan hidup pada kita gitu kan. Dan setiap bulannya mereka ya mendapat kebahagiaan itu gitu. Dan alhamdulillah itu menjadi saya tetap sehat terus, tetap happy terus. Nah, seperti itu. Ini menarik ya, menarik sekali. Jadi saya berusaha untuk orang lain tidak tahu ketika saya itu dapat momen-momen yang terendah, momen-momen dimana ya bisa jadi saya waktu itu tidak sanggup gitu kan. Tetapi banyak yang menguatkan saya terkait itu. Jadi memang momen COVID sebenarnya ini momen yang sangat, kalau dibilang orang sini pedih sekali gitu. Susah sekali kita. Susah sekali. Ya mohon maaf dibandingkan dengan gempa kejadian waktu itu banyak orang luar yang datang ke Palu, mereka bawa bantuan support kita. Jadi waktu itu kalau dibilang ekonomi bagus, ya alhamdulillah kita masih bisa jalan, masih bisa jalan bagus. Nah, COVID semuanya, seluruh Indonesia, seluruh dunia merasakannya. Jadi waktu itu ya titik terendah kita memang di waktu COVID, dan kita ya ditinggalkan satu persatu sama tim kita gitu kan, karena kita nggak bisa bayar apa-apa, nggak bisa bayar mereka, nggak bisa memberikan yang terbaik bagi mereka gitu kan. Jadi saya tawarkan ke mereka, masih mau gabung nggak dengan kita, masih mau kerja dengan kita, tidak, tapi gajinya ya mau tidak mau ya kita kurangi gitu kan. Ada yang mau, ada yang tidak. Nah waktu itu kita kurang lebih tinggal 4-5 orang, itu pun kita jadwal masuknya kita ganti-gantian liburnya supaya bebannya kita tidak berat gitu kan. Dan memang waktu itu ya kalau teman-teman tahunya sih Mas Faiz masih enjoy gitu kan. Tapi waktu itu ya alhamdulillah beberapa mobil kita, mobil operasional dan mobil pribadi sudah kita kembalikan gitu kan. Kita kembalikan ke leasing. Orang pun enggak tahu gitu kan, enggak tahu kalau itu kita kembalikan. Tahunya saya beli mobil baru. Nah, itu kan pernah saya posting di Instagram saya, mungkin teman-teman mau lihat di Instagram saya, itu ada. Kita foto dengan debt collector, foto tetap senyum, dan akhirnya ya kita kembalikan, dan mereka kaget gitu loh. Ini kan dikembalikan mobil, bukan beli mobil gitu loh. Karena kebanyakan orang-orang ya kalau mau ditarik itu kan tarik ulur gitu kan, ada yang nggak mau lah, ada yang mau nakal lah. Apalagi saya sebagai aparat gitu kan, gampang sebenarnya kita buat sesuatu rekayasa kan gampang. Tetapi untuk apa gitu? Kita nggak mampu dan bukan hak kita. Akhirnya kita kembalikan ke Bank Sinarmas waktu itu. Oke. Jadi memang momen bangkitnya lagi itu waktu kita dapat ide, dan memang kita harus belajar terus sih terkait tentang kalau kita bisnis itu harus belajar terus. Nah, ide itu memang sangat luar biasa, itu cobek bakar, ya kan. Nah, itu di Jawa, itu teman saya buka gitu udah kurang lebih setahun gitu kan. Saya ikuti terus, saya lihat terus, saya tanya-tanya sama dia gimana, masih oke, kurang lebih setahun masih oke. Dan akhirnya di Palu ada, dan saya bukan pertama gitu loh. Saya bukan pertama orang yang membuka cobek bakar. Nah, tapi ya alhamdulillah setelah ada yang buka di Palu, akhirnya saya juga tergugah untuk buka. Dan alhamdulillah sampai sekarang
masih diminati dan masih oke gitu. Tapi di sisi lain kita harus punya value, punya nilai tambah terkait produknya kita. Dan sebenarnya kan kita sudah pernah di posisi yang rame, posisi padat pengunjung. Jadi hal itu mau diulangi lagi itu bukan hal yang susah. Nah, itu hal yang gampang bagi kita. Nah, seperti itu. Kalau untuk mengimbangi pekerjaan sebenarnya sangat gampang sebenarnya. Memang kita dibutuhkan waktu untuk sedikit istirahatnya. Nah, itu yang perlu. Jadi kalau misalnya saya kan biasa pagi itu jam 5:30 itu harus ke kantor. Karena memang tugas saya itu ngawasi kebersihan, bersih-bersih dan sebagainya. Nah, itu tugas saya. Setelah itu oke, saya ngatur anak-anak gitu kan. Tapi sekarang kan karena sudah banyak tim, ada supervisor, ada manajer, jadi memang ya itu sudah berjalan dari proses sendiri dan saya tinggal ingatkan, tinggal ngawasi. Walaupun sekarang ada tugas pun itu it's okay gitu, saya bisa tinggalkan di warungnya seperti itu. Kita sebenarnya mau mengulang waktu sebelum gempa, karena sebelum gempa kita sudah pernah buka 6 cabang. Waktu itu kita ada cabang utama, ada cabang pendukung yang kecil-kecil, Mas Faiz Express waktu itu. Nah, sekarang kita mau buka di tempat yang baru di Marta Dinata, karena dulu pernah buka di sana, itu kan. Makanya kita mau ulang lagi waktu itu. Nah, setelah itu mungkin kita buka lagi satu di Palu, jadi cukup 3. Nah, setelah itu kita insya Allah buka di luar kota, entah itu Morowali dan Luwuk, karena saya sudah berapa kali ke sana melihat pangsa pasar dan juga marketnya cukup besar, dan daya belinya juga oke. Nah, insya Allah kita akan buka ke sana juga. Ya, sebenarnya di value. Nah, tadi saya sampaikan juga di value. Value itu adalah nilai tambah ya, nilai tambah. Jadi kalau enak itu semua pengusaha kuliner, semua yang punya bisnis kuliner itu wajib melakukan itu. Oh, minumanmu enak, ya wajib enak. Itu harus kamu berikan kepada pelangganmu. Oh, nasi gorengmu enak, itu wajib. Karena orang datang sudah mengeluarkan uang, dia harus imbang dong dapat enaknya. Tetapi value yang harus teman-teman pengusaha kuliner harus berikan. Nah, ketika di Mas Faiz yang pertama harus bersin, gitu kan? Karena cobek bakar. Memang saya kasih tahu ke anak-anak, ya kalian harus memberikannya ya value-nya kita itu harus bersin karena berasap-asap gitu kan. Yang kedua, setelah berasap-asap mereka pasti apa? Mereka paling tidak itu mereka akan keluarkan HP, mereka akan video, mereka akan foto, minimal mereka akan share di status WA. Untung-untung dia ada WA, ada Instagram, ada Facebook. Mereka akan share ke statusnya mereka. Ketika di-share, nah pelanggan sudah menjadi marketing saya. Nah, seperti itu. Cuman kan dulu kita value-nya tempat juga sudah kusam, sudah biasa gitu kan. Dan tempat-tempat lain sudah sudah punya tempat yang lebih bagus gitu kan. Justru sekarang tempat-tempat lain itu sudah ada live musiknya, tempatnya bagus, instagramable. Nah, kita pasti kalah kan kalau main tempat. Kalau main harga lagi, ya kita capek itu kan. Main harga, perang harga, capek, untungnya sedikit. Yang keluar juga setelah kita naikkan lagi harganya, mereka nggak mau datang lagi. Ya udah, kita main di value saja. Nah, memang harus kita tentukan value-nya kita itu apa gitu kan. Ketika sudah dapat value itu, kalau masih kurang kita tambah lagi. Nah, sekarang makan di Mas Faiz dengan konsepnya masih Mas Jokowan tetapi ada asapnya, ada satpamnya lagi. Itu kan value bagi kita lagi, gitu kan? Diceritakan orang, makan di Mas Faiz ada satpamnya. Nah, kayak gitu. Itu kita ciptakan terus value-nya, nilai tambahnya. Nah, seperti itu. Menu baru kita tiap 2 bulan sebenarnya kita keluarkan menu baru. Beberapa bulan kemarin bakso
masih oke. Peminatnya pun masih sampai sekarang masih sangat luar biasa antusiasnya. Setelah itu juga iga raksasa. Kalau orang jual iganya kecil-kecil, kita berikan value yang iganya yang besar. Dan ternyata orang tidak melihat sudah harganya gitu kan. Yang penting mereka puas. Nah, ini fenomena di Palu yang sangat luar biasa. Kota kecil yang kita punya viral itu cepat kesana kemari, susupunnya terlalu tinggi. Nah, ini harus kita manfaatkan gitu loh. Ya kan, dengan produk-produk yang ciamik, produk-produk yang keren, produk-produk yang instagramable, yang kalau orang video, orang foto itu mereka makan itu nggak malu gitu. Karena kebutuhan paling utama adalah di media sosial. Mau nggak mau itu harus, teman-teman pengusaha kuliner itu harus paham terkait itu. Jangan sampai nanti pelanggan sudah hilang baru bingung kemana semua, siapa yang gondol ini, siapa yang curi pelangganku. Ternyata produknya sudah tidak bervalue gitu loh, value-nya sudah hilang. Nah, itu. Kalau untuk motivasi sebenarnya tetap harus menjaga fokus gitu kan, fokus pada produknya. Yang punya produk minuman misalnya teh, yaitu fokusnya saja teh itu bagaimana dibesarkan, di scale up. Yang dulunya misalnya kontainer harus jadi yang outlet yang baik, ya, yang bagus, yang bisa bertumbuh, bisa buka cabang gitu kan. Terus yang kedua, setia dengan produknya gitu kan. Yang misalnya saya kembali lagi buka teh, buka ayam-ayaman, ya setia dulu, itu yang diurus sampai betul-betul kuat gitu kan. Kuat itu dari segi pondasinya habis itu kuat. Jangan sampai gini, kita baru buka ayam goreng, ayam bakar baru 2 tahun, menurut kita sudah kuat, tetapi di dalam manajemennya kita bobrok, mengurusi keuangannya itu bobrok, ya kan. Nah, itu harus kita harus belajar itu, belajar fokus dan belajar setia. Belajarnya di mana? Banyak tempat belajar. Teman-teman bisa akses di media sosial, di Instagram, di mana tempat belajar bisnis, ya kan. Nggak bisa itu bisnis itu tanpa belajar. Keuangan pun harus belajar, bagaimana mengelola uang dengan baik, bagaimana mengelola uang itu dengan cara baik dan benar, yang boleh di mana, yang nggak boleh gimana, uang yang boleh kita pakai yang bagaimana, yang nggak bisa kita pakai bagaimana. Jangan sembarangan. Nah, itu kan yang menjadi bahaya ketika kita gunakan uang sembarangan kayak gitu. Fokus, setia, dan belajar, ya kan. Nah, saya sendiri juga belajar di komunitas juga, komunitas bisnis di Palu juga ada tangan di atas. Nah, itu di situ banyak teman-teman yang bisa bantu kita terkait belajar. Kalau kita mau belajar gitu kan, belajar bagaimana meleverage bisnis kita, men-scale up bisnis kita dari yang karyawan 2 bertumbuh menjadi 3. Yang 3 menjadi 5 menjadi 6 7 8 sampai ke ribuan. Karena apa? Ini satu lagi sebelum closing ya. Ketika punya karyawan 2 itu lebih susah dibandingkan punya karyawan 10, 12, 20, 100. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya kita punya karyawan 2, 1 izin kedukaan, 1 sakit, otomatis kita akan turun langsung, kita akan terjun langsung ke bisnis kita. Ya kalau kita tahu produknya, ya kalau kita nggak tahu gimana? Kita akan kembali lagi, pusing lagi di area situ, cari koki lagi, cari orang masak lagi, nah begitu. Tetapi ketika kita sudah punya 2, bersegeralah kita belajar bagaimana bisa bertumbuh menjadi 3 orang karyawan, 5 karyawan, 7 karyawan, 10 karyawan. Ketika sudah 10 karyawan, itu sudah mulai enak. 1 nggak masuk, masih ada 9 orang, masih bisa teratasi. Dan makanya saya sampaikan ke teman-teman, jangan selalu nyaman di posisi yang ada kita sekarang. Ya kalau sudah karyawannya 100, ya bagaimana kita bisa 1000 gitu kan? Karena kebermanfaatan kita, ya kan, itu yang akan menjadi ladang amal kita. Ya, jadi terima kasih
sudah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.